Shalom, puji Tuhan, kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan kiranya terus menguatkan kita dalam pimpinannya dengan kekuatan firman-Nya. Saya akan bacakan dari Keluaran pasal 17 ayat yang ke-10 dan ayat ke-15 dan ke-16. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 15 dan 16. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Berbahagialah kita yang selalu mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang menyatakan diri mengikut Tuhan dengan sungguh, kita telah mengambil keputusan untuk bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan, kita diampuni dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mulai dari saat itu kita harus tahu, kita harus menyadari bahwa kita berhadapan dengan satu lawan yang terus-menerus berusaha mengalahkan kita. Itulah iblis. Iblis berusaha menghalangi setiap keputusan baik orang percaya. Dengan mempelajari hal-hal yang akan kita renungkan, kita akan ditolong untuk kita selalu siap sedia dan dapat menjadi pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam peperangan kita harus sadar bahwa kita ada musuh, kita ada lawan. Sesudah umat Israel dilepaskan dari perbudakan di Mesir, Tuhan telah berjanji menyediakan segala yang baik dan hidup yang berkelimpahan. Tetapi mereka harus berjalan menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. Dalam perjalanan itulah mereka menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Baik tantangan itu merupakan kebiasaan hidup yang lama maksudnya, tantangan alam di mana tidak ada air, tidak ada makanan, juga tantangan musuh secara nyata, yaitu suku atau bangsa yang datang berperang melawan mereka. Saudara, Firaun dan orang Mesir nampaknya tidak rela melepaskan mereka. Itu sebabnya mereka terus mengejar dan berusaha untuk membinasakan umat Israel. Ketika umat Tuhan itu menoleh dan melihat bahwa Firaun telah dekat dan mau menyusul mereka, maka mereka menjadi sangat ketakutan. Mereka berseru kepada Tuhan dan berkata kepada Musa. Mereka berkata, mengeluh, menyesali perjalanan yang telah mereka tempuh. Saudara, Firaun adalah gambaran dari kehidupan lama kita. Setelah kita dibebaskan dari hidup yang lama, iblis juga terus mengejar untuk membuat kita kembali kepada hidup yang lama. Iblis juga terus mengejar. Karena itu, memang kita harus terus mengarahkan perhatian kita hanya kepada Tuhan, bukan kembali mengingat hidup yang lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, juga kita harus menjaga hati kita supaya kita jangan menjadi takut. Kita jangan menyesali apa yang telah kita tinggalkan. Justru kita harus berjuang melawan setiap cara kerja iblis yang mau menghalangi akan keputusan baik kita. Kalau kita sudah berseru kepada Tuhan, kita juga menanti-nantikan Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan karena Tuhan menyediakan pertolongannya untuk mengatasi persoalan kita. Setelah Tuhan melepaskan dari pengejaran tentara Firaun, umat Israel penuh dengan pujian
kepada Tuhan. Itu bisa kita baca dalam ayat 1 sampai pasal 21, ayat 1 sampai ayat 21. Namun ketika Tuhan izinkan lagi terjadi kesulitan makanan dan minuman, kembali lagi mereka mengeluh, mereka bertengkar dengan Musa. Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan memang bukan berarti tidak ada kesulitan. Bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan menyediakan pertolongannya kepada kita untuk mengatasi kesulitan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Amalek memang adalah orang yang ahli dalam berperang. Dan itu berarti tantangan yang dihadapi oleh umat Tuhan, umat Israel, bukanlah tantangan yang ringan. Mereka menghadapi kali ini tantangan yang berat. Mereka tidak bisa lagi hanya mengeluh dan menuntut untuk Musa dan Harun yang mengatasinya. Kali ini semua mereka harus ikut berjuang. Semua mereka harus ikut berperang. Tantangan yang semakin besar itu membuat mereka secara pribadi, karena mereka ikut, mereka berjuang, maka mereka juga menyaksikan, mereka mengalami, mereka melihat kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pasti bahwa di dalam menghadapi semua tantangan dan kesulitan hidup kita, kita tidak ditinggalkan sendirian. Tetapi Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Datanglah kepadanya, dengarlah suaranya, karena tuntunan Tuhan itu sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, bagaimana Tuhan berperang melawan setiap tantangan hidup yang kami alami. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan di dalam setiap peperangan yang Tuhan izinkan kami hadapi. Tuhan terima kasih. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi, yang mungkin juga punya pengalaman menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Kami berdoa supaya mereka juga mengalami bagaimana Tuhan yang menyertai mereka dan memberikan kelepasan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami ingin lagi hari ini kami hidup dalam pimpinan Tuhan, ditolong oleh Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.